Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya sendiri Mustafa Kemal Pasha dengan NIM 20523136 dari Prodi Tadris Bahasa Inggris kelas TPIGC. Di sini saya akan menjawab dua soal UAS dari mata kuliah HSA atau Harmonisasi Sains dan Agama. Oke, yang pertama adalah yang mana video ini itu akan berdurasi selama 15 menit pas, tidak kurang, tidak lebih. Semoga sampai. Baik, yang pertama soalnya dari HSA ini adalah jelaskan. Bentar, ada motor. Jelaskan arti penting mata kuliah harmonisasi sains dan agama bagi mahasiswa calon guru bahasa Inggris. Menarik nih. Kenapa menarik? Karena mata kuliahnya tidak pernah ada disuruh mencari arti pentingnya. Tapi nggak apa-apa, saya akan tetap menjawabnya. Karena sebagai mahasiswa itu ya harus patuh, ya kan? Patuh sama ya aturan lah, peraturan. Salah satunya UAS. Baik, saya akan menjawabnya. Yang pertama itu adalah arti penting ya. Arti penting dari mata kuliah ini itu adalah ya harmonisasi sains dan agama itu sendiri itu kan masuknya filsafat. Dan kita itu di semester kemarin, semester 2 itu sudah ada mata kuliah filsafat pendidikan. Yang mana filsafat itu kita gunakan sebagai media dan perantara untuk menjadi seorang guru yang baik dan benar gitulah, yang berfilsafat. Nah, kalau untuk konteks HSA ini sendiri, yaitu mengapa HSA ini penting bagi mahasiswa calon guru bahasa Inggris, ya karena sebagai manusia ya pada dasarnya itu kan memang harus berfilsafat. Ya walaupun tidak untuk disampaikan, minimal untuk diri sendiri. Memang seperti itu kehidupan. Makanya kalau ini menurut Anda penting, ya setiap hari masuk lah. Minimal seminggu, ya memang seminggu satu sih. Cuma kan memang mata kuliahnya ini kan 3 SKS. Ya sebulan masuk 2 kali lah atau 4. Benar. Oke, kita lanjut sampai mana tadi ya? Ya sebagai seorang guru ya, calon guru itu kan memang kita itu harus berpendidikan lah, harus cerdas dan juga harus punya yang namanya critical thinking atau berpikir kritis. Jadi selain kita memberikan pelajaran kepada peserta didik kita kelak, atau ya membagikan ilmu lah ya, itu tidak hanya sekedar ilmu ilmu yang textbook, ilmu yang sudah menjadi kewajiban bagi peserta didik yang ada di sekolah. Ya seperti mata pelajaran umum begitu, cuma atau pelajaran bahasa Inggris. Tapi kita juga harus punya yang namanya ilmu out of the book lah, atau ilmu ilmu filsafat yang bisa kita bagikan juga kepada mereka. Salah satunya tentang tentang
kedisiplinan itu juga bisa masuk sih. Terus toleransi, tata krama itu juga masuk filsafat sebenarnya. Nah, itulah kenapa penting. Karena untuk kita sendiri saja memang perlu yang namanya filsafat atau HSA. Dan selain itu, sebagai guru bahasa Inggris ya, yang mana tentu saja kita itu kan ya harus, selain harus jago bahasa Inggris juga mengetahui segala jenis ilmu ataupun tokoh-tokoh lain yang dari barat itulah. Salah satunya ya tokoh-tokoh filsafat dari barat itu kan originalnya juga, yang originalnya bahasa Inggris itu kan juga banyak. Nah, makanya di situ juga sih pentingnya kita mempelajari HSA agar mengetahui siapa saja tokoh-tokoh filsafat barat yang bisa kita share juga kepada peserta didik kita ke depannya begitu. Ya, sebenarnya saya itu banyak sekali ya pikiran, maksudnya untuk menjawab soal-soal enteng seperti ini. Cuma kenapa selalu kalau saya mau menjelaskan begitu itu menjadi rumit, terutama kalau filsafat. Ya memang filsafat itu rumit, saya tidak bisa bohong. Bahkan dosen kita yang filsafat pendidikan kemarin, semester 2 kemarin, itu ketika menjelaskan itu memang absurd. Menjelaskan kepada kita itu absurd. Karena beliau sendiri ngomong bahwa saya itu paham konsep-konsep filsafat ini, konsep-konsep filsafat yang saya bagikan kepada kalian semua. Beliau ngomong seperti itu. Tapi apa? Tapi beliau itu juga bilang begini, saya paham semuanya, cuma kalau menyampaikan itu memang susah. Filsafat itu mudah dipahami, maksudnya dipahami diri sendiri, tapi susah untuk disampaikan kepada orang lain. Itu challenges-nya itu. Challenges dari filsafat itu memang di situ. Ya memang filsafat itu sendiri sih kalau menurut saya ya, tidak untuk disampaikan. Kalau disampaikan ya kita kayak orang gila. Sorry itu saya memang seperti itu. Makanya kalau menganggap HSA ini penting atau hubungan antara sains dan agama penting, ya tolonglah masuk. Jangan cuma semester sekali masuk ya Allah, 3 SKS loh. 3 SKS. Masa nggak masuk bahasnya di dalam kusum saja ya. Ini gimana, nggak dapat apa-apa dong. Yang dapat cuma di dalam kusum, lagi-lagi di dalam kusum. Ngantuk, mabok di dalam kusum saya pak. Tapi ya nggak apa-apa lah. Yang namanya manusia itu tuh kan tempatnya salah ya. Bukan nabi boy, sabar lah. Saya sadar, nggak apa-apa lah. Ya mau bagaimana lagi ya, it is what it is. Even you can't understand what you're talking about, ya kan? Ya memang itu filsafat. Oke. Jadi itu poin pentingnya tadi, bahwa filsafat itu penting bagi calon guru mahasiswa bahasa Inggris seperti saya itu karena yang pertama tadi itu profesionalisme seorang guru. Harus bisa mengerti atau memahami ilmu selain ilmu bahasa Inggris ya, cuma harus memang paham juga ilmu-ilmu filsafat untuk mendidik para peserta didik kita di masa depan, di kedepannya. Itu seperti itu sih kurang lebihnya itu. Ya mohon maaf kalau rumit ya, memang ini rumit. Saya nggak bilang ini mudah, ya memang rumit. Yang mudah itu cuma ngomong atau yang tidak pernah masuk, ya udah nggak apa-apa lah. Tapi kita lanjut langsung saja ke
pertanyaan nomor 2 karena ini sudah 10 menit. 5 menit lagi loh. Sebentar. Saya lupa soalnya. Sebentar dulu. Oke, lanjut. Sudah nemu soalnya. Kita langsung lanjut ke soalnya saja. Soal nomor 2 itu jelaskan 4 pilar kuadran dari pemikirannya Ken Wilber. Oke, kita akan jawab. Saya akan jawab. Sebentar, ini memang karena sorry to say sulit. Karena apa? Karena hanya berfokus kepada lagi-lagi kepada satu tokoh begitu, jadi memang rumit. Oke, 4 pilar pemikirannya Ken Wilber itu, yang pertama itu adalah pilar kuadran ya, itu ada 4, yaitu kuadran kiri atas atau individu. Terus yang kedua itu ada kuadran kiri bawah, yaitu kolektif. Terus kuadran kanan atas atau eksterior, dan yang terakhir adalah kuadran kanan bawah atau sama eksterior. Oh, tadi interior, ini eksterior. Baik. Yang pertama, kuadran kiri atas ini mencakup dunia internal, yaitu individu seperti pikiran, perasaan, pengalaman, atau kesadaran pribadi ya. Contohnya itu pengalaman pribadi atau merenung gitu. Terus hubungannya dengan realitas itu kuadrannya berfokus pada aspek kesadaran pribadi yang tidak bisa langsung dilihat atau diukur oleh orang lain. Yang nomor 2 adalah kuadran kiri bawah atau kolektif interior. Deskripsinya itu kuadran ini merujuk pada dimensi interior kolektif, nilai-nilai budaya, bahasa, dan pemahaman bersama. Contohnya itu sistem kepercayaan agama, ya kan? Ya ini ada hubungannya sih sama HSA, ya memang ada sih. Hubungannya dengan realitas itu, realitas sosial dan budaya ini membentuk cara kita berinteraksi dan memahami dunia bersama. Jadi per kelompok ya. Terus yang nomor 3 adalah kuadran kanan atas, individu eksterior. Kuadran ini mencakup dunia eksternal individu. Kalau tadi internal, ini ada dunia eksternal dari individu, yaitu fenomena fisik yang dapat diamati dan diukur. Contohnya itu gerakan tubuh, ya, atau tindakan yang dilakukan seseorang, atau respons biologis terhadap rangsangan sesuatu. Seperti itu sih. Terus yang nomor 4 terakhir yaitu kuadran kanan bawah, kolektif dan eksterior. Nah, ini menarik nih. Kuadran ini berkaitan dengan dimensi eksternal kolektif, yaitu struktur sosial, sistem ekonomi, politik, dan teknologi yang mengatur hubungan antar individu dalam suatu masyarakat. Contohnya itu sistem hukum. Ya. Hukum, ya seperti itulah, hukum. Infrastruktur sosial atau organisasi dan lembaga yang mempengaruhi interaksi antar individu. Contohnya itu. Nah, kalau hubungannya dengan realitas itu adalah merujuk pada kondisi material dan struktural yang membentuk interaksi sosial dan mempengaruhi kehidupan bersama. Ini menggambarkan dunia objektif di tingkat kolektif di mana norma-norma dan sistem sosial beroperasi secara luas. Oke. Jadi terjawab sudah 2 soal tadi dari saya, dan itu saya semua menjawabnya dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh. Karena kalau saya nggak sungguh-sungguh, ya saya tidak akan membuat video dong, ya kan? Oke, jadi cukup sekian, itu semua jawaban dari saya. Semoga bisa dipahami video saya ini, walaupun memang agak why, tapi seperti itulah, it is what it is. Even I can't fall asleep to answer this question, but I still remember what you talking about, and I'm still alive here. So, karena waktunya hampir habis, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.